pemerintah Jepang berupaya mencari solusi, salah satunya dengan meminta bantuan dari Indonesia. Secara langsung, pembekuan pengambilan pekerja daripada Indonesia, kita nampak bahawa sektor seperti sektor pembinaan dan sektor peladangan amat terkesan sekali. Realistis kan? Karena nyari kerja di Jepang itu gampang sebenarnya, dan gajinya juga ya lumayan gitu. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, semakin berkurangnya TKI Indonesia di Malaysia yang sempat membuat krisis tenaga kerja di sana, tentunya ini menunjukkan satu perubahan minat TKI Indonesia, baik yang pernah bekerja di Malaysia ataupun yang belum pernah. Hal ini terbukti banyaknya sekarang ini TKI Indonesia yang mencari negara-negara tujuan selain Malaysia. Hal ini tentunya bagi TKI Indonesia ada alasan-alasan tertentu. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, peta migrasi tenaga kerja Indonesia mengalami perubahan signifikan. Jika dahulu Malaysia menjadi primadona, tujuan utama para tenaga kerja Indonesia atau TKI, kini gelombang besar mulai beralih ke Jepang. Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2024, jumlah TKI yang berangkat ke Jepang meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara angka keberangkatan ke Malaysia justru anjlok hingga 25%. Ini adalah tanda bahwa pesona Malaysia sebagai destinasi kerja mulai pudar di mata para pekerja Sudah Indonesia. tidak menjadi pilihan Fenomena utama ini lah bukan ya. tanpa sebab. Banyak TKI yang mengeluhkan kondisi kerja di Malaysia yang kurang manusiawi. Kasus-kasus eksploitasi, gaji tidak dibayar, hingga perlakuan diskriminatif marak diberitakan. Pada tahun 2023 saja, Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat lebih dari 2.300 aduan terkait pelanggaran hak-hak pekerja di Malaysia. Kondisi ini menciptakan rasa trauma sekaligus ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Malaysia sebagai negara tujuan kerja. Sementara itu, Jepang menawarkan peluang baru yang lebih menarik dan menjanjikan. Melalui program Specified Skilled Worker dan Technical Intern Training Program, Jepang membuka ribuan lowongan kerja untuk pekerja migran, termasuk dari Indonesia. Tak hanya soal jumlah, Jepang juga menawarkan standar kerja yang lebih tinggi. Kontrak kerja yang jelas, perlindungan hukum yang kuat, serta gaji yang rata-rata mencapai 150.000 hingga 200.000 yen per bulan, sekitar 16 hingga 22 juta rupiah, jauh di atas rata-rata gaji TKI di Malaysia yang hanya sekitar 4 hingga 6 juta rupiah. Tak hanya itu, Jepang juga memperlihatkan upaya aktif membangun hubungan yang lebih adil dengan Indonesia. Ini, pemerintah Jepang berupaya mencari solusi, salah satunya dengan meminta bantuan dari Indonesia. Negeri Sakura membutuhkan sekitar 840.000 pekerja dari luar negeri, mengingat populasi usia produktif di Indonesia yang masih melimpah. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis dengan berencana mengirimkan tenaga kerja ke Jepang. Indonesia akan menyuplai sekitar 20 hingga 30% dari total kebutuhan tenaga kerja Jepang 5 tahun. Kebijakan ini disampaikan oleh Lydia Hajimone, pejabat KBRI Tokyo, yang menegaskan bahwa tenaga kerja asal Indonesia akan berkontribusi besar dalam membantu Jepang menghadapi krisis demografi. Selain menguntungkan Jepang, kebijakan ini juga memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi para pekerja migran yang dikirim ke Jepang. Dengan kerjasama ini, diharapkan kedua negara dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa mendatang. Diperlakukan dengan baik negeri Sakura. Jepang memuji Indonesia atas tenaga kerja berkualitas yang dikirimkan ke negara tersebut. Demi membuat para pekerja Indonesia merasa nyaman, Jepang bahkan memperlakukan mereka layaknya warga lokal. Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, menyatakan bahwa Jepang sangat terbuka terhadap kehadiran tenaga kerja asal Indonesia. Kami menghadapi tantangan demografi dan menerima pekerja terampil dari berbagai negara. Namun,
Tenaga kerja Indonesia sangat istimewa karena mereka bekerja dengan sangat giat di Jepang, ujar. TKI di Jepang melonjak 3 kali lipat gara-gara gaji 18 juta rupiah yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang. Sehingga para tenaga kerja asing melonjak juga di Jepang dengan sangat drastis. Bahkan warga Indonesia berbondong-bondong ke Jepang untuk mencari pekerjaan dibandingkan di negara Indonesia. Ya, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang per Oktober 2023 lalu, terjadi lonjakan angka tenaga kerja asing di Jepang yang berjumlah 2,5 juta orang, yang artinya 40,3% lebih besar dari tahun terakhir. Pekerja asal Vietnam mendominasi puncak tenaga kerja asing di Jepang, yang menggeser Cina, di mana tahun lalu Cina berada di posisi pertama sebagai tenaga kerja asing yang ada di Jepang tertinggi. Sementara tenaga kerja di Indonesia yang ada di Jepang melonjak hampir 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2018. Dikutip dari berita Jepang, jumlah perantau asal Indonesia melesat 192,2% atau sekitar 121.507 orang dalam 5 tahun terakhir. Sementara pada tahun 2022 sampai 2023 lalu terjadi peningkatan sebesar 56%. Dan ini artinya orang Indonesia benar-benar tertarik untuk bekerja di Jepang. Hal ini dikarenakan upah rendah yang diberikan di Indonesia menyebabkan warga Indonesia lebih memilih merantau ke Jepang, dan banyak dari mereka yang memiliki keahlian tinggi, yang mana Jepang menawarkan gaji yang cukup tinggi bagi para pekerja asing, yaitu sebesar 18,7 juta rupiah untuk posisi. Secara langsung pembekuan pengambilan pekerja daripada Indonesia, kita nampak bahawa sektor seperti sektor pembinaan dan sektor peladangan amat terkesan sekali, kerana rata-ratanya 35% daripada pekerja asing di sektor pembinaan dan juga di sektor peladangan adalah datang daripada sumber negara seperti Indonesia. Jadi pihak kerajaan Malaysia harus melihat isu-isu yang telah dibangkitkan oleh kerajaan Indonesia dan seterusnya menyelesaikan isu-isu yang berbangkit tersebut. Juga daripada isu seperti ini, Chris, apa yang kita dan juga Malaysia boleh belajar, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kebergantungan kepada tenaga pekerja luar? Memang kita tidak nafikan bahawa negara kita Malaysia amat bergantung pada pekerja-pekerja asing, dan kita sedia maklum bahawa pekerja-pekerja tempatan tidak mahu mengambil peluang pekerjaan sebegini, kerananya 3D nombor satunya malas lah kerja kasar ya, demeaning dan sebagainya. Jadi atas faktor-faktor sebegini, memang kita telah lama bergantung atas pekerja asing, tetapi mungkin pendekatan jangka masa pendek, kita harus melihat bagaimana kita boleh mengguna pakai tenaga kerja yang sedia ada, tenaga asing yang sedia ada, seperti orang kata pelarian-pelarian di bawah UNHCR dan juga banduan-banduan di bawah Peru. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono, mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mencari pekerjaan sejak 3 tahun kebelakangan ini, hingga hampir tiada yang kembali ke negara ini selepas pulang untuk suatu tempoh panjang. Justeru dengan penurunan signifikan itu, Hermono yakin bilangan rakyat Indonesia yang tiada dokumen berada di negara juga berkurangan mendadak. Beliau mengakui TKI tertarik bekerja di destinasi atau negara lain. Kalau kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 gitu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore ya. Sekarang Bangladesh number one. Bangladesh sekarang yang paling banyak di Malaysia. Nah sekarang Bangladesh number one. Jadi jumlah pekerja Indonesia di Malaysia in the last 3 years itu significantly drop ya. Jadi dugaan saya masa COVID banyak orang pulang and then they don't return back to Malaysia. Jadi nggak balik gitu ya. Service pun sekarang sepi saja. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination. Ke negara lain, misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan, dan juga Hong Kong itu dalam waktu dekat saya kira akan membuka
untuk yang sektor formal. Sekarang ini Hong Kong hanya untuk domestic worker saja, tapi soon dia juga akan buka yang formal. Dan saya kira Singapura pun akan ada membuka yang sektor formal, karena di banyak negara yang formal itu yang di kantor-kantor maksudnya. Ya, pekerja di sektor-sektor yang kita sebut sebagai blue collar workers ya, yang not high skill lah ya. Jadi ada destinasi baru untuk pekerja Indonesia. And Malaysia, I think kalau kita lihat data yang terakhir semakin menurun ya orang pekerja Indonesia. Wow, sebanyak 100.000 TKI akan dikirimkan ke Jepang untuk bekerja. Siapa nih yang minat? Langsung aja buruan komen dulu. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia resmi mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan 100.000 TKI ke Jepang dalam kurun 5 tahun mendatang. Menurut Anwar Sanusi, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu perawat, pengasuh lansia, pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan juga konstruksi. Dan syarat utamanya ternyata bahasa, guys. Jadi cus langsung siapkan diri kalian dan jangan lupa tag dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saatnya kami mengupdate Anda dengan berita bisnis dan teknologi dalam segmen Economic Flash. Pemirsa, tahukah Anda kalau jumlah pekerja Indonesia meningkat 192,2% dalam 5 tahun terakhir di Jepang? Pertanyaannya kok bisa? Ternyata pemirsa, gaji yang rendah di Indonesia membuat banyak pekerja Indonesia masih menganggap Jepang sebagai tujuan yang menarik. Warga negara Indonesia menyumbang 56% dari pekerja terambil spesifik di Jepang. Jadi pemirsa, para WNI bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, perawatan kesehatan, dan layanan makanan. Sebetulnya tidak hanya WNI saja, warga negara asal Vietnam juga banyak bekerja di Jepang. Jumlah mereka meningkat 63,6% dalam 5 tahun terakhir menjadi 519.000 orang. Para pekerja asal Vietnam banyak yang mengikuti program pelatihan magang teknis yang memang dirancang untuk membantu transfer pengetahuan berbasis pekerjaan untuk ke negara-negara berkembang. Sementara jumlah pekerja dari Tiongkok ini perbedaannya cukup signifikan ya pemirsa, karena dari Tiongkok hanya tumbuh 2,3% karena kenaikan upah di Tiongkok dan yen yang lemah mengurangi daya tarik bekerja di Jepang. Dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, mencatat jumlah total pekerja asing di Jepang meningkat 40,3% dalam 5 tahun terakhir, menjadi 2,05 juta di Oktober 2023. Banyak nih pemirsa yang pindah ke Jepang karena gaji yang tinggi. Kira-kira apakah Anda berminat? Kades di Ciamis rela mengundurkan diri demi pilih kerja di Jepang. Wow, Kades lebih besar. Milih kerja di Jepang. Gimana jiwa nasionalismenya Bapak? Realistis kan? Karena nyari kerja di Jepang itu gampang sebenarnya. Dan gajinya juga ya lumayan gitu. Dan lagi kualitas hidup di Jepang itu enak banget. Kalau stres kerja kita bisa healing. Banyak tempat healing di Jepang, bagus-bagus. Tapi menurut gua, pilihan Bapak Kades ini udah bener, udah tepat. Nah gimana nih buat Bapak-Bapak Kades yang lain? Daripada makanan di terakhir, mending pindah aja ke memutuskan Jepang. untuk ke Jepang. Orang Indonesia? No, Filipin. Oh, Filipin. Hai. Halo. 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 Orang Filipin. Saya ingat orang Indonesia, bro. Ya, begitulah saya. So-soan pakai bahasa Inggris, tapi sebetulnya saya nggak pandai bahasa Inggris. Ya, dulu kita banyak orang-orang sini ya, orang Indonesia duduk-duduk. Tapi sekarang kita nggak akan menjumpainya dia. Beginilah malah. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video yang menunjukkan bagaimana perubahan minat dari TKI-TKI Indonesia, baik yang pernah bekerja di Malaysia ataupun yang belum pernah sama sekali ke sana, untuk bisa memilih destinasi negara-negara tempat tujuan mereka mencari pekerjaan seperti Jepang, Korea, dan lain-lain. Tentunya hal ini bagi mereka ada pertimbangan tertentu
selain gajinya juga lebih oke, lebih besar, dan perlindungan hukum juga sudah pasti, dan juga mungkin ada hal-hal lain yang menarik minat bagi TKI-TKI Indonesia untuk bisa mencari pekerjaan di negara-negara tersebut. Untuk TKI-TKI Indonesia memang masih ada di Malaysia. Yang jelas, dari kita melihat bagaimana antusias dari TKI-TKI Indonesia sekarang yang memilih destinasi negara-negara seperti Jepang, ini jelas menunjukkan turunnya minat dari TKI Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Walaupun di Malaysia secara gaji memang masih besar dari Indonesia. Akan tetapi bagi TKI-TKI yang mengurungkan untuk pergi ke sana, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana kasus-kasus dari TKI Indonesia di Malaysia ini sering banget terjadi, dan mungkin juga berita-berita miring yang diterima oleh TKI Indonesia yang pernah bekerja di sana ataupun yang belum pernah. Jadi enggan untuk memilih Malaysia sebagai tempat bekerja. Sekali lagi, walaupun masih ada TKI Indonesia yang ada di Malaysia, akan tetapi minat dari mereka sudah menurun. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.